Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kinematika satu dimensi. Dan kita akan membahas soal-soal multi representasi. Nah, soal yang akan kita bahas di video kali ini adalah soal nomor 1 sampai nomor 6 untuk representasi matematis. Oke, ini soal nomor 1. Jadi diketahui ada benda yang bergerak sepanjang garis lurus dengan posisi setiap saat mengikuti persamaan berikut. Jadi posisi setiap detiknya adalah 6 ditambah dengan 4T dikurang dengan T kuadrat. Yang dicari di soal adalah perpindahan yang dialami oleh benda selama selang waktu 3 sekon pertama. 3 sekon pertama itu berarti dari detik 0 hingga detik ketiga dia bergerak. Berapa perpindahannya, kan gitu. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Jadi kalau misalkan detik ke 0 dia di sini, terus detik ketiga dia di sini, maka yang kita sebut perpindahan itu adalah dari sini ke sini. Kan gitu. Nah, berarti namanya perpindahan kan perubahan dari awal ke akhir. Maka nyarinya gimana? Udah, kita cari posisi akhirnya dikurang dengan posisi awal. Nah, yang harus kalian ingat adalah ini. Ini ketika catat perlu kalian tuliskan ya. Kinematika itu adalah pelajaran paling gampang di fisika. Gitu ya. Salah satu pelajaran yang paling gampang. Kalau paling gampang berarti yang lain agak lebih sulit. Jadi salah satu pelajaran yang gampang gitu ya, gitu ya. Yang lain kan banyak yang gampang, bahkan rata-rata kan gampang semua. Jadi kinematika itu pelajaran yang gampang. Kenapa? Karena di kinematika itu tidak ada hukum, tidak ada postulat, tidak ada azas dan seterusnya yang harus kita patuhi. Jadi di kinematika soal segampang hingga sesulit apapun cukup kembali ke definisi. Jadi catat baik-baik bahwa soal kinematika ketika kalian menyelesaikan adalah langsung ingat apa definisi dari besaran yang ditanyakan. Gitu aja ya. Nah, di sini yang ditanya adalah perpindahan. Kita ingat apa sih sebenarnya perpindahan? Perpindahan itu sama saja dengan perubahan posisi, kan gitu. Nah, perubahan posisi kalau kita simbolkan namanya perubahan itu kan delta. Posisi kalau dia bergerak ke arah sumbu X ya berarti X. Kalau dia bergerak ke atas bawah berarti sumbu Y ya berarti posisinya adalah Y dan seterusnya. Berarti yang dicari di sini adalah delta X. Nah, namanya delta atau perubahan itu kan berarti akhir kurang awal. Berarti posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Nah, karena dia bergerak dari detik 0 sampai 3, berarti awalnya 0, akhirnya 3. Maka X final ini maksudnya adalah X ketika detik ketiga, dikurang dengan X inisial itu berarti X ketika detik ke 0. Maka dari sini kita cari berapa X ketika 3, berapa X ketika 0. Nah, kita cari dulu X ketika 0. X ketika 0 berarti kita masukkan ini dengan harga T-nya adalah 0. Kan gitu. Berarti 6 ditambah dengan 4 dikali 0 dikurang dengan 0 kuadrat. Berarti kan 6. 6 meter. Tanda positif berarti dia ke kanan. Kan gitu ya. Ini 6 meter dan ini tandanya adalah positif. Berarti dia ke kanan. Terus X ketika detik ketiga. Berarti 6 ditambah dengan 4 dikali 3 dikurang dengan 3 kuadrat. Gitu ya, berarti 9. Nah, ini nanti dicek ketika detik ketiga adalah 9 meter. Berarti perpindahannya adalah 9 meter dikurang dengan 6 meter. Berarti 3 meter. Dan dia positif, berarti dia menandakan kalau dia berpindah sejauh 3 meter ke arah kanan. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya, kembali ke definisi. Selanjutnya, dengan soal yang sama, jadi masih sama dengan tadi, yang ditanya adalah berapa jarak tempuh yang dialami benda selama 3 sekon pertama. Oke, bagaimana cara mencarinya? Kalian ingat-ingat, jarak tempuh itu akan sama dengan besar perpindahan selama benda belum berbalik arah atau berubah arah. Tapi jika benda sudah berubah arah, maka jarak tempuh tidak lagi sama dengan besar perpindahan. Maksudnya gimana? Misalkan gini, benda mula-mula di sini, bergerak ke kanan, seret, berhenti di sini. Maka di kasus ini, besarnya perpindahan kan segini. Jarak tempuh juga segitu. Maka jarak tempuhnya sama dengan besar perpindahan. Tapi kalau misalkan benda gini, mula-mula di sini, bergerak ke kanan, setelah di sini dia bergerak lagi ke kiri. Maka dia sudah berubah arah gerak, awalnya ke kanan jadi ke kiri. Maka dalam hal ini, jarak tempuhnya kalian hitung semua lintasan, sementara perpindahannya adalah yang ini. Berarti ini adalah delta X-nya, perpindahan gitu ya. Jadi jarak tempuh dan perpindahannya akan berbeda kalau bendanya sudah berubah arah gerak.
kan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul, loh, kalau bendanya sudah berubah arah gerak, penandanya apa? Apa yang menunjukkan bendanya berubah arah? Nah, secara logika, kalau benda berubah arah gerak, pasti dia diperlambat dulu. Jadi kalau kalian naik motor, mau belok gitu ya, mau berbalik arah, itu kan harusnya dari ngebut dipelankan dulu, sudah pelan baru belok. Nah, awalnya ke depan, melambat, berhenti sesaat baru mundur. Nah, ada kata kunci berhenti sesaat, sehingga menandakan bahwa benda ketika dia tepat berbalik arah, maka V-nya adalah 0 karena dia berhenti sesaat. Berarti di sini penanda dia berbalik arah adalah V-nya bernilai 0. Maka kita cari, di sini kan fungsi posisi, maka kita cari bagaimana fungsi kecepatannya. Kecepatan bisa kita cari dengan menurunkan fungsi posisi terhadap waktu. Ini kalau kita turunkan berarti dapatnya 4 dikurang dengan 2T. Nah, sudah kita dapat fungsi kecepatannya adalah 4 min 2T. Maka kita cari pada saat kapan V-nya 0. Jadi V-nya 0 itu berarti sama dengan 4 min 2T. Gitu ya. Kenapa kok dimasukkan V-nya 0? Kita mau nyari kapan dia berbalik arah. Berbalik arah itu kan saat V-nya 0. Berarti ini V-nya kita masukkan nilainya 0. Kan gitu. Berarti dari sini 2T-nya pindah jadi positif sama dengan 4. Maka T sama dengan 4/2. Berarti 2 sekon. Artinya 2 sekon inilah bendanya berbalik arah. Karena di T sama dengan 2, V-nya bernilai 0. Sehingga di soal ini bendanya berbalik arah di detik kedua. Yang dicari jarak tempuh ke detik berapa? Yang dicari adalah jarak tempuh pada detik ketiga. Berarti apakah dia sudah berbalik arah? Sudah. Kalau dia sudah berbalik arah, apakah jarak tempuhnya sama dengan besar perpindahan? Maka jawabannya adalah sudah tidak sama. Sehingga kita tidak bisa mencari jarak dengan rumus X final dikurang X inisial kayak rumus perpindahan. Nah, ini nggak bisa kalau dia berbalik arah. Tapi kalau dia belum berbalik arah, rumus ini benar. Gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya boleh kayak gini. Berarti untuk nyari jarak adalah perpindahan sebelum berbalik arah. Saya buat ini sebelum balik. Ditambah dengan perpindahan dia setelah berbalik arah. Nah, sebelum berbalik arah berarti kan dari sini ke sini, dari detik 0 sampai detik kedua. Berarti perpindahannya adalah perpindahan dari detik 0 sampai detik kedua. Ditambah dengan setelah berbalik arah dari sini ke sini adalah dari 2 ke 3. Berarti perpindahan dari detik kedua sampai detik ketiga. Maka untuk yang ini rumusnya adalah X ketika 2 dikurang dengan X ketika 0. Nah, kan rumus perpindahan tadi. Ditambah dengan X ketika 3 dikurang dengan X ketika 2. Nah, ini langsung ya kalian hitung sendiri nanti ketika 0 tadi kan sudah dapat 6 meter. X ketika 2 nanti silahkan kalian hitung. X ketika 2 adalah 10 meter. Nah, X ketika 3 tadi kan sudah dapat nilainya adalah 9 meter. Nah, maka dari sini tinggal kita selesaikan. Berarti ini 10 dikurang dengan 6 ditambah dengan 9 dikurang dengan 10. Ya, berarti sama dengan 4 ditambah dengan, oh sorry, karena dia berbalik arah dan jarak tempuh itu kan besaran skalar ya, tidak punya arah. Sedangkan tanda positif negatif pada perpindahan itu hanya menunjukkan arah. Maka ini perlu diingat adalah besarnya perpindahan. Jadi kita mutlakkan. Karena nanti kalau negatif ya tetap kita jadikan positif. Berarti 4 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 1. Udah, berarti kan 4 ditambah dengan 1. Berarti 5 meter. Maka perpindahannya adalah, jarak tempuh ketika 3 sekon pertama adalah 5 meter. Nah, ini kalau kita pakai matematis. Kalau kita mau pakai grafik bagaimana? Nah, kalian sudah belajar bahwa untuk nyari perpindahan atau jarak tempuh dan seterusnya itu tinggal hitung luas grafik V terhadap T. Nah, coba dari sini ketika T-nya 0, ya, kita dapat persamaan V tadi nilainya adalah 4 dikurang 2T. Ketika T-nya 0, berapa V-nya? Ketika T 0, maka V sama dengan 4. Oh, berarti di sini gitu ya misalkan. Ini 4, maka dia ketemunya di sini. Terus,
kapan V-nya bernilai 0? Nah, ini kan dapat ketika T-nya 2. Kita misalkan T2 adalah di sini. Berarti V-nya 0, T-nya 2, berarti dia ketemu di sini. Terus yang dicari soal adalah ketika T-nya 3. Ketika T-nya 3, berarti V-nya berapa? 4 dikurang dengan 2 dikali dengan 3. Berarti 4 dikurang 6. Maka dapat negatif 2. Negatif 2 katakanlah di sini. Berarti ini min 2. Ini katakanlah 3-nya di sini. Berarti dia ketemunya kan di sini. Nah, kurang lebih gini. Maka ini kita cari seret. Nah, kurang lebih bentuk grafiknya lurus seperti ini. Nah, terus untuk nyari bagaimana? Nah, ini luas daerah yang dibatasi kurva pada grafik itu menunjukkan perpindahan. Nah, ini kan dari daerah atas, berarti perpindahan positif. Perpindahan positif artinya apa? Artinya dia bergerak ke kanan. Terus yang ini, luas yang daerah dibatasi kurva dengan grafik yang di bawah, ini adalah perpindahan yang bernilai negatif. Apa artinya perpindahan negatif? Perpindahan negatif berarti bendanya bergerak ke kiri. Kan gitu. Berarti ini kalau kita cek, perpindahan positif ini adalah yang ini. Ya, yang ke kanan. Dan ini kalau kita hitung adalah nilainya yang ini. Kalau yang negatif, berarti yang sebaliknya. Gitu ya. Maka kita hitung berapa luasnya. Ini kan nyari luasnya setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya panjangnya 2, tingginya 4. Berarti wes 4. Nah, 4 ini kan cocok dengan ini. Gitu ya. Berarti ini 4. Terus yang ini satunya. Berarti setengah kali alasnya adalah 1. Ini dari 2 ke 3 kan 1. Tingginya adalah min 2. Berarti hasilnya adalah 1 meter. Negatif 1 meter artinya. Nah, berarti dia berpindah ke kiri sejauh 1 meter. Ini kan sama dengan ini. Udah, berarti kalau nyari jarak tempuh tinggal dijumlahkan. Berarti 4 ditambahkan dengan 1. Tapi kalau nyari perpindahan, tanda negatifnya tetap harus ditulis. Berarti perpindahan dari detik 0 sampai detik ketiga adalah sebesar 3 meter dan positif. Nah, itu sesuai dengan jawaban yang nomor 1 tadi. Gitu, jadi nyari jarak tempuh, boleh dihitung pakai matematis, yaitu perpindahan sebelum balik ditambah dengan perpindahan setelah balik. Atau dihitung dengan grafik V terhadap T. Gitu ya, saya harap bisa dipahami. Selanjutnya soal nomor 2. Benda bergerak sepanjang garis lurus dengan posisi seperti ini. Yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-rata yang dialami benda selama 3 sekon pertama. Oke, langsung recall pengetahuan. Kecepatan rata-rata, apa ya rumusnya? V average atau kecepatan rata-rata itu kan dirumuskan sebagai perpindahan yang dialami oleh benda per selang waktu tempuh. Nah, perpindahan yang dialami benda, ini karena yang dicari adalah 3 detik pertama, berarti 0 sampai 3. Dan V rata-ratanya dari 0 sampai 3. Berarti tinggal kita ingat tadi, di soal nomor 1, perpindahan dari detik 0 sampai detik ketiga itu adalah 3 meter ke kanan. Berarti ini 3 meter. Gitu ya. Terus, selang waktunya 0 sampai 3, berarti kan 3 kurang 0. Sekon. Berarti 3 meter dibagi dengan 3 sekon. Berarti 1 meter per sekon. Tandanya adalah positif. Positif itu bermakna dia ke kanan. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya adalah kecepatan benda pada saat T sama dengan 3 sekon. Bagaimana cara nyarinya? Nah, ini sebenarnya kalau bentuk matematis gampang. Coba kita gunakan cara pertama. V sesaat itu bisa dirumuskan sebagai turunan X terhadap T. Itu ya, bedanya kalau rata-rata, V average atau rata-rata itu kan delta. Jadi pakai delta, kalau sesaat pakai turunan. Nah, X-nya kita turunkan berarti dapat 4 dikurang dengan 2T. Wes, dapat ini. Yang dicari adalah ketika T 3 sekon. Berarti dari sini, V ketika T-nya 3 adalah 4 dikurang dengan 2 dikali 3. Berarti sama dengan negatif 2 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan kalau dia ke kiri. Maka jawabannya adalah 2,00 ke kiri. Oke, selanjutnya. Ini yang dicari adalah kelajuan rata-rata benda selama 3 sekon pertama. Nah, langsung diingat, kelajuan apa rumusnya? Kelajuan itu adalah jarak tempuh per selang waktu. Selang waktu. Ingat ya, jarak tempuh. Bedakan antara kelajuan dengan kecepatan. Kalau kecepatan hubungannya dengan perpindahan. Kalau kelajuan hubungannya adalah dengan jarak tempuh. Nah, di soal yang nomor 2 tadi, kita dapat bahwa jarak tempuhnya adalah sebesar 4 meter.
Ya, kalau nggak salah. Oh, 5 meter. Jadi 3 detik pertama jarak tempuhnya adalah 5 meter. Selang waktunya, karena ini 3 ya berarti 3 sekon gitu ya. Nanti 3 dibagi 5 berapa? 1,667. 1,66666 gitu ya. Berarti 1,67 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang B. Soal terakhir untuk yang representasi matematis. Benda bergerak sepanjang garis lurus dengan posisi setiap saat mengikuti persamaan ini. Nah, dari sini yang dicari adalah pergerakan bendanya bagaimana selama 3 sekon pertama. Nah, kita cek. Karena yang dicari ini kelajuannya berkurang atau bertambah, kita coba cari percepatan. Ingat, sebenarnya di kinematika itu ringkasannya hanya gini. Kinematika itu yang ditanya variabelnya sebenarnya kan posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalau nyari nyari kecepatan yang diketahui posisi, berarti kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu. Nah, kalau kita nyari percepatan dari kecepatan, berarti percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Kan gitu aja. Nah, ini diingat urut-urutannya. Berarti dari sini kita turunkan dapat V-nya ya. Berarti V dx per dt. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti ini 4 dikurang dengan 2T. Ini kalau kita turunkan lagi, berarti A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan bertanda negatif apa maksudnya? Hati-hati, siswa seringkali menyebut bahwa A negatif adalah perlambatan. Maka kalian kalau tidak hati-hati pasti menjawab setiap detik kelajuan benda selalu berkurang 2 meter per sekon. Karena dia mengatakan kalau A negatif adalah perlambatan, berarti menunjukkan kelajuannya berkurang. Nah, itu keliru. Ya, jadi tidak selalu. Maka kita cek dulu bagaimana bentuk grafik V terhadap T-nya. Nah, tadi kan sebenarnya sudah kita cari di soal nomor 2, V terhadap T. Nanti bisa dicek lagi. V terhadap T dengan cara yang sama tadi. Ketika T-nya 0, V-nya adalah 4. Kemudian ketika T-nya 2, V-nya 0. Berarti T2 misalkan di sini. Kemudian ketika T-nya 3. Karena di soal yang dicari selama detik ketiga ya. 3 sekon pertama. Berarti ketika detik ketiga, V-nya adalah min 2. Berarti dia ketemu di sini. Oke. Nah, kita cek. Dari sini, dari detik 0 sampai detik kedua, ini kurva V terhadap T-nya adalah di atas sumbu T. Artinya V-nya positif. Ini V-nya selalu positif. V selalu positif, apa artinya? Tanda positif negatif pada V menunjukkan arah gerak. Berarti V bertanda positif, itu berarti bendanya bergerak ke kanan. Terus dipercepat atau diperlambat. Nah, kalian perhatikan. Dari sini ke sini, dari titik 0 sampai 2, V-nya mula-mula 4. Terus menjadi 0. Dari 4 jadi 0, itu makin cepat atau makin lambat. Maka jelas awalnya kecepatannya 4 menjadi kecepatan 0, berarti kan dia makin lambat. Berarti ini diperlambat. Nah, kita cek lagi. Dari detik 2 sampai detik ketiga, kurva V terhadap T-nya di bawah sumbu T. Berarti V-nya bertanda negatif. V bertanda negatif berarti bendanya bergerak ke arah kiri. Kalau benda bergerak ke arah kiri, kita cek sekarang apakah dia dipercepat atau diperlambat. Nah, ini mula-mula 0 kecepatannya, terus jadi min 2, berarti dia makin cepat atau makin lambat. 0 itu artinya dia berhenti. Kecepatan 0 itu artinya dia berhenti. Kalau kecepatan sesar 0 dia berhenti, min 2 berarti dia bergerak dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon arahnya ke kiri. Maka makin cepat atau makin lambat? Ya jelas semakin cepat karena dari diam jadi bergerak. Berarti ini justru dipercepat. Maka jawabannya bagaimana? Berarti dari detik 0 sampai detik ketiga atau 3 detik pertama, pergerakan benda adalah mula-mula ke kanan sambil diperlambat, terus dia bergerak ke kiri sambil dipercepat. Adakah jawabannya? Mula-mula ke kanan sambil diperlambat, lalu berbalik arah sambil dipercepat. E jawabannya. Itu. Jadi kata kunci yang terpenting yang harus kalian catat adalah untuk menentukan bagaimana pergerakan benda, dalam artian dia semakin cepat atau makin lambat, dan dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, maka cara terbaik adalah dengan melihat bagaimana kecepatannya. Oke, untuk selanjutnya ini sudah soal representasi tabel akan kita bahas berikutnya.
Jadi untuk kinematika satu dimensi representasi matematis, cukup 6 soal ini silakan dipahami dengan baik. Untuk video berikutnya kita akan bahas kinematika satu dimensi untuk representasi tabel.